Pagi rekan-rekan wartawan semua, yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Pada pagi yang berkah ini kami akan melakukan konferensi pers terkait dugaan tindak pidana, pertama memasuki pekarangan atau properti orang lain tanpa izin sebagaimana pasal 167 ayat 1 KUHP, dan pengrusakan properti sebagaimana pasal 406 ayat 1 KUHP, pencurian sebagaimana pasal 362 KUHP. Nah, selanjutnya terkait hal ini pula kami melakukan aduan terhadap beberapa YouTuber dan TikTokers yang ada di Kota Semarang, sebagaimana RR pemilik akun YouTube Bangku Kosong, JK pemilik akun YouTube Uji Nyali 24 jam di Rumah Jutawan Arab, JA pemilik akun YouTube Akibat Terlalu Meremehkan Uji Nyali di Rumah Kosong Terbengkalai Jutawan Arab di Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jawa Tengah, Krimum Polda Jawa Tengah. Selanjutnya ada laporan lagi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana pasal 310 ayat 1 KUHP junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Terkait ya sama tadi beberapa YouTuber dan TikTokers di Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini kami dari Laukom Abdurrahman & Co, saya Alif, ini rekan saya Zulkarnain, di sebelah langsung prinsipal klien kami Mas AA, sekaligus melakukan konfirmasi lah terkait berita yang ada selama ini. Pertama, terkait permasalahan ini, klien kami jelas mendapatkan kerugian baik material dan imaterial. Itu kerugian sudah pasti. Yang kedua, tidak pernah ada konfirmasi maupun izin yang diberikan. Ini kan rumah katanya punya PT, ya benar, kami akuin memang ini rumah atas nama PT. Tapi direktur PT, jajaran direksi, Mas AA ini selaku kuasa penuh dari direktur utama untuk melakukan penyelesaian permasalahan ini. Itu tidak pernah ada konfirmasi apapun. Yang selanjutnya, ini adalah kuasa penuh. Jadi benar-benar dapat kuasa. Jadi kalau ditanya siapa sih Mas AA ini, ya dia adalah kuasa penuh dari direktur PT. Ini ya nggak ada. Kita konfirmasi juga ke bank. Memang ini kan sedang dijaminkan. Benar. Bank pun nggak ada. Barusan kita konfirmasi langsung dari pihak bank. Nggak ada itu dapat ini. Bank pun otomatis yang merasa dirugikan. Oh, ini barang kita lagi sedang proses untuk menjual. Tapi gara-gara ini ya seluruh customer kami ya pada pergi. Terus secara sederhana juga masuk pekarangan orang tanpa izin. Kalau kita lihat videonya ada yang masuk lewat jendela. Kalau dia punya izin, ngapain dia lewat jendela? Ya kan seperti itu. Kita bicara hukum aja. Masuk pekarangan orang tanpa izin. Dugaan tindak pidana pengerusakan. Karena terkonfirmasi oleh klien kami ya gemboknya rusak. Terus dugaan tindak pidana pencurian dikonfirmasi lagi dengan klien kami. Coba Mas Ahmad sampaikan apa? Itu ada emas 28 gram, TV 62 inch, kemudian AC 9 unit yang hilang ketika diantara konten kreator itu melaksanakan syutingnya mereka. Kita kan tidak tahu siapa pelakunya. Nanti biar pihak berwajib yang menangani ini. Tapi kan kita sebagai masyarakat yang baik, taat hukum, ya kami membuat laporan, buat aduan di sini. Mas Jus, kita split. Yang pertama ada di Krimum Polda Jateng, yang
untuk pencemaran baiknya ada di Polrestabes Kota Semarang. Nah, selanjutnya kerugian yang nyata dari klien kami adalah rumah itu kan posisinya sedang dijual, sedang mau kita pasarkan. Nah, kita ada beberapa customer. Karena pemberitaan ini semuanya mundur. Kurang lebih ada 8 orang yang mau melakukan penawaran lah, mau beli rumah ini. Ya memang kita di Indonesia itu diakomodir terkait menyampaikan pendapat, berpikir, berserikat, berekspresi sebagaimana amanat UUD RI 1945. Benar. Akan tetapi konteksnya di sini tidak merugikan orang lain dan juga tidak melawan undang-undang. Mungkin teman-teman di sini udah lihat kan ya, ada klarifikasinya, ada channel, ada di YouTube-nya, ada di TikTok-nya. Nah, terkait hal ini ya kami sangat menyayangkan dan kami berharap juga Polda Jawa Tengah dan juga Polrestabes Kota Semarang untuk bertindak cepat menangani kasus ini. Mungkin ada yang pemilik rumah, yang menempati rumah, otomatis izinnya yang harusnya ke A, bukan ke C, bukan ke D, bukan ke Z. Orang yang tidak ada kaitannya atau tetangganya, kan seperti itu. Kan kita berbicara hukum. Kita bukan mencari alasan pembenar, kita bongkar hebatnya realitanya, fakta hukumnya itu seperti apa. Terkait perizinan saya tekankan lagi, tidak ada satupun dari jajaran direksi yang mengizinkan, yang mendapat konfirmasi, nggak ada itu terkait pembuatan video-video itu. Ya, monggo. Itu ritual-ritual itu memang dilakukan memang dari para YouTuber itu benar. Mereka itu datang ke rumah saya, menembus masuk rumah saya tanpa izin dari pihak keluarga atau pihak direksi atau pihak orang yang stay dan menjaga di rumah tersebut. Karena di rumah tersebut ada beberapa minggu sekali itu datang ke rumah saya untuk mengecek dan kondisi dari rumah saya tersebut. Nah, di samping lain hal samping tetangga saya itu memang kita kurang berhubungan baik secara detail. Kita memang kurang hubungan baik dan dia mengizinkan masuk ke rumah saya bersama YouTuber itu suatu hal yang sangat tindak terlarang dari pihak keluarga ataupun pihak jajaran direksi dari PT Cipta Multisarana itu sendiri. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.